Madura yang mempunyai posisi geografis di Laut Jawa ini memang membuatnya menjadi memiliki banyak objek wisata. Namun, tidak hanya pantainya saja yang wajib Anda kunjungi saat Anda pergi ke Madura, melainkan juga tempat yang satu ini yang termasuk ke dalam wisata religi, yaitu Makam Air Mata Epo. Anda harus menempuh puluhan anak tangga untuk sampai ke makam ini, sebab kompleks makam ini terletak di puncak bukit kecil pada ketinggian 30 mdpl. Makam Air Mata Epo berada di Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan. Hanya berjarak 100 km dari kota Bangkalan yang menjadi gerbang masuk Pulau Madura. Beliau menjadi raja di wilayah Madura pada tahun 1624 atas perintah dari Sultan Agung dari Mataram. Sejarah yang melatar belakangi nama dari pemakaman ini mengakibatkan terciptanya sebuah mata air yang juga dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Mata air yang terletak di bawah bukit tempat petilasan itu dipercaya oleh banyak orang bisa membawa keberkahan dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi tidak heran bila banyak peziarah yang langsung turun menuju ke mata air tersebut setelah mengunjungi makam atau Epo. Ratu Epo adalah seorang wanita yang bernama Syarifah Angbani. Wanita keturunan dari Sunan Giri ini adalah seorang istri yang sangat taat, patuh, dan sangat mencintai suaminya, Raja Cakraningrat. Di pemakaman ini telah dimakamkan seorang ratu bernama Syarifah Angbani, istri penguasa wilayah Madura, Raden Praseno. Sejarah mencatat, Raden Praseno lebih dikenal dengan nama Cakraningrat I, seorang raja yang hidup pada zaman keemasan Kerajaan Mataram di Jawa. Syarifah Angbani sendiri masih keturunan Sunan Giri di Gresik, sedangkan Cakraningrat I adalah seorang raja Madura yang tinggal di Keraton Sampang. Keunikan kisah dan kekeramatan makam Air Mata Epo ini menarik perhatian masyarakat untuk datang berziarah. Tidak hanya masyarakat di Kabupaten Bangkalan, namun hingga keluar Jawa, bahkan mancanegara. Jika pemirsa Nusya TV datang ke Kabupaten Bangkalan, jangan lupa untuk menyinggahi berbagai wisata religi di dalamnya, yaitu khususnya makam Air Mata Epo yang terletak di Buduran, Arusbaya, Kabupaten Bangkalan. Menuju 1 tahun Nusya TV selalu di hati berdakwah dan mengabdi. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Menuju 1 tahun Nusya TV, banyak sekali program yang di-upgrading oleh kami. Selamat datang dalam program Nusya TV Religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.
Kali ini saya telah berada di Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, menyinggahi salah satu tempat wisata yang di dalamnya bisa berziarah karena terdapat salah satu pesarian yang masyhur atau terkenal di Kabupaten Bangkalan, utamanya di Kecamatan Arusbaya. Nama tempatnya adalah Pesarian Syarifah Ambamira Toepo. Tempat ini berkisar sejauh 11 km dari Kabupaten Bangkalan dengan notabene pengunjung tidak hanya dari masyarakat lokal, namun masyarakat luar Jawa bahkan mancanegara. Pasalnya karena di dalamnya banyak sejarah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sejarah di balik pesarian makam Syarifah Ambamira Toepo yang tidak hanya juga terdapat makam, namun juga terdapat sumber air mata seperti penyebutannya air mata Evu gitu ya pemirsa. Sesaat lagi tayangannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ببركة هذا الاجتماع ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وبارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في عيالنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أحبابنا وبارك لنا في تلامذتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كسبنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا اللهم يا ميسر كل الأسير يسر لنا كل الأسير فإن تيسير الأسير عليك يسير ربنا يسر لنا ولا تؤسر علينا ربنا تمم لنا بالخير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أوسن صوم قرأنا من الآية الشريفة وما صلينا وما سبحنا وما عملنا وما كبرنا وسائر ما قرأنا وأوصل مثل ذلك الثواب إلى حضر رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وجميع الأنبياء المرسلين وعباد الله الصالحين خصوصا إلى حضر المرحومة والمغفور لها الشريفة أنباني رحمة الله تعالى عليها رحمة الله تعالى عليها رحمة الله تعالى عليها اللهم ذلك شفتنا من النار اللهم فداءنا من النار اللهم اغفر لنا ولها وعافنا واعف عنها واجمعنا وإياها في دار كرامتك ومصطفى رحمتك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والرضوان عليها وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة كما الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib lana du'ana bi sirri asraril Fatihah. Pemirsa, di acara pada sore hari ini saya telah bersama dengan narasumber kita yang merupakan ketua dari Askol Alumni Santri dan juga simpatisan dari Arusbaya dan juga merupakan pengurus dari Farsmania Kecamatan Arusbaya. Assalamualaikum, dengan Abah siapa? Waalaikumsalam, ya dengan Bapak Mahmud Zubairi, Ketua Askol Arusbaya, sekaligus mewakili dari pengurus Farsmania Arusbaya. Selaku mewakili masyarakat yang menetap di Arusbaya gitu ya, Abah, bisa sekaligus berbagi cerita dan kisah yang Abah ketahui tentang makam air mata ibu ini. Ya, insya Allah tentang masalah sejarah ini memang khilaf antara para sejarawan, yang saya ketahui bahwasanya Syarifah Ambami ini aslinya itu bukan orang Buduran. Ini kan termasuk desa Buduran. Ini aslinya bukan orang Buduran, tapi asalnya itu dari Tanah Merah. Dari Tanah Merah ke timur. Setelah dia meninggal, dia mau dikuburkan di Tanah Merah. Ternyata setelah kuburan itu sudah digali, mayat jenazah mau dimasukkan ke dalam, tanah itu tertutup kembali. Sehingga pada waktu itu bagian orang-orang yang membawa jenazah itu kebingungan. Ini mau dikuburkan di mana? Akhirnya pada waktu malam itu ada sinar di sebelah barat. Kemungkinan isyarah ada di sana. Akhirnya setelah siang dia pergi ke pusat masjid yang pada waktu itu di pusat Bangkalan, kota Bangkalan yang sekarang ditempati Masjid Agung Bangkalan. Akhirnya menggali kuburan di sana. Setelah selesai jenazah mau dimasukkan ke dalam, ternyata tanah itu tutup kembali. Sehingga tunggu isyarah lagi waktu malam itu ada sinar di utara, ketepan itu pada kota Arusbaya. Nah, siangnya semua pengantar jenazah itu ke sebelah utara sampai di kota Arusbaya itu menggali kuburan. Setelah kuburan itu selesai, jenazah mau dimasukkan ke dalam kok tertutup kembali. Akhirnya semua pengantar jenazah itu mempunyai inisiatif, ini tunggu isyarah yang sebenarnya, ini sebenarnya mau dikuburkan di mana. Nah, pada waktu itu, pada waktu malamnya itu ada sinar di timur. Timur kalau dari Arusbaya itu timur. Jadi siangnya itu terus ke timur menuju ke pesarian air mata di sini, yaitu desa Buduran. Nyampe di Buduran, ternyata sudah ada kuburan yang sudah tergali sekaligus sudah ada semacam selang. Itu pancuran air. Nah, setelah jenazah itu ditekan ke dalam kuburan, jenazah itu dibuka, kok mengalir air mata pas pada selang yang ada di dalam kuburan tersebut. Sampai sekarang itu sampai menetes. Sampai sekarang itu terus menetes, sehingga dikatakan pesarian air mata. Nah, air mata yang sekarang ini itu jatuhnya itu di sungai di sebelah utara ini tidak begitu cepat, tapi sekarang ini oleh masyarakat itu dibuat sumur, digalikan sumur sehingga pancuran yang dari pesarian air mata itu langsung ke sumur, langsung diambil airnya sehingga dijual pada yang ada banyak yang ngambil air. Itu sekilas sejarah yang kami ketahui. Yang Abah ketahui sejak dari tahun berapa ada pesarian tersebut, Bah? Kalau lihat dari sejarah bahwasanya pesarian air mata ini kalau tidak salah dari pemangkuan, lupa saya. Lepas gitu. Iya. Kemudian notaben pengunjung yang datang ke sini meliputi lokal atau hingga mancanegara, Bah? Yang kami ketahui tentang beberapa para peziarah, terutama sebelum ada COVID, ini ada yang dari Jember, ya, yang banyak itu dari Jember, dari Probolinggo, yang luar pulau, yang semuanya itu yang banyak yang kami ketahui. Ya dari Gresik, dari Surabaya, dari Malang, itu di antara sekitar Jawa Timur itu yang banyak. Baik, Abah, cukup, terima kasih. Nanti dulu, sebelum kami akhiri, ini karena pesan dari beliau ke Fahri tadi supaya ada pantunnya. Ini saya punya pantunnya juga bahasa Madura. Melekapor dek pasar Sepolo, melepacak dek Sidau Kiri. Tore asokor dekat Allah, semua kancah nikah bisa ziarah bersama ke Fahri.
Nah, Ada lagi, Bang? insya Allah masih ada ini. Tabung rengandung lole erep. Saben are karena kelihatannya tambah membesar. Sobung sebisa yarep. Namun berokah dari beliau Kefahri. Baik, luar biasa. Kita sambung pantunnya lain kali ya, Bah ya. Oke, makasih, Bah. Kemudian saya telah bersama dengan Wakil Komisaris Nusyat TV yang juga mengetahui sejarah di balik pemakaman ini. Beliau merupakan Abah Thoifah Was Muslim. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah tadi sudah berbicara masalah sejarah. Ketika mengacu pada sejarah yang tidak bisa dianalogikan melalui akal manusia, pesan apa yang bisa Abah sampaikan kepada kami semua, khususnya pemirsa Nusyat TV yang saat ini sedang menyaksikan? Yang terpenting adalah kita mengambil uswah teladan dari Nyai Syarifah Ampami, Ratu Epu ini. Beliau ini adalah keturunan dari Sunan Giri, salah satu wali songo. Suaminya adalah Pangeran Cakraningrat I, di mana suaminya ini kan sering berada di Mataram. Nyai Syarifah Ampami ini seorang ibu yang luar biasa. Ketika suaminya berada di Mataram, dalam jangka waktu yang lama, beliau bukannya main-main di rumah, bukan nyantai-nyantai di rumah, tetapi beliau bertapa di sini, meminta kepada Allah, sehingga suatu ketika didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan beliau apa yang diminta, beliau berdoa mudah-mudahan 7 turunan dijadikan raja semua. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Bertapanya bukan sebentar, tapi waktu yang sangat lama sekali. Kemudian ketika suaminya datang, dengan perasaan gembiranya sang istri ini, Nyai Syarifah Ampami ini, kepada suami menceritakan, alhamdulillah suamiku, doaku waktu bertapa diterima oleh Allah, 7 turunan kita nanti akan menjadi raja semua. Apa jawab suaminya? Bukannya senang, malah marah. Marah luar biasa. Kenapa kamu kok hanya minta 7 turunan, gak minta sampai kiamat jadi raja semua? Akhirnya berangkat lagi suaminya ke Jawa, bertapa lagi beliau, sampai meneteskan air mata, kemudian meninggal dalam keadaan menangis, bertapa menangis itu. Teladan yang paling penting adalah bagaimana kita meniru, terutama bagi para istri, tetap setia kepada suami, walaupun di seperti apapun suaminya, tetap sabar, menerima, nggak kayak orang sekarang ini. Kalau pantun tadi ada pantun, saya juga mengeluarkan pantun. Kebe nampah bental guling, tapi pote bernanah. Kebe nampah bini glowing, tapi langka de lakena. Luar biasa, nanti penonton yang tidak mengerti bahasa Madura bisa ditranslate ya. Kemudian Abah yang terakhir nih ya, apa yang bisa diambil dan diimplementasikan oleh remaja yang saat ini memang benar-benar digencarkan sebagai agen perubahan? Yang pertama ya kita harus meniru tokoh-tokoh dengan menjadi diri kita sendiri. Jangan kita mempunyai pikiran kita meniru tokoh-tokoh di luar kita. Kita bisa mengambil kok dari tokoh-tokoh kita. Contoh tadi dari Pucuk Geger, kita bisa mengambil dari Pucuk Geger, dari Syekhona Khalil, dari Sunan Cendana Kewanya, termasuk dari Nyai Syarifah Ampami ini. Kita jadikan beliau contoh-contoh kita untuk memberikan perubahan. Kalau seorang wanita beliau cukup berdoa, 7 turunannya jadi raja semua. Ya. Jadi kemudian pesan saya yang paling utama kepada para remaja, jangan ditakutkan dengan jodoh. Siapapun jodoh kita, itu yang terbaik kepada kita. Ya, kamar peteng damar mate. Lo kenapa lo genteng, sepenting lo nyaki ate. Jadi walaupun mungkin suaminya nggak ganteng, nggak tampan ya, tapi yang penting suaminya soleh, suaminya ahli ibadah, apalagi ahli dzikir dan sholawat seperti para Farsmania Arusbaya, insya Allah akan membawa istrinya ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Abah. Semoga yang baik dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di pasaran ini karena letaknya di Arusbaya, maka Raden Gyaci Fakhlaskol didampingi oleh para Farsmania Arusbaya. Dan kali ini saya telah bersama dengan salah satu bagian dari Farsmania Arusbaya untuk dimintai keterangan ya terkait perasaan barangkali dan juga harapannya. Dengan Mbak siapa? Liwatul Hikmah. Biasa dipanggil? Hikmah. Baik.
Apa sih yang ingin disampaikan, perasaannya bagaimana? Kali ini Farsmani Arsbaya bisa bersama-sama Nusya TV, Raden Kiai Fakhil Askol utamanya berziarah bersama. Ya pastinya kita sebagai, apalagi saya Liwatul Hikmah dan Farsmani Arsbaya sangat senang sekali dengan kehadiran beliau, dengan datang ke sini, hadir. Nusa TV Religi berada di desa kami, yaitu di Desa Buturan Air Mata Ibu. Gitu. Kemudian pesan apa sih yang ingin Mbak sampaikan untuk teman-teman Farsmani Arsbaya lainnya supaya senantiasa semangat gitu ya untuk ikut kegiatan-kegiatan beliau, dakwah beliau, dan intinya berbuat baiklah. Selalu kompak. Enggak ada lagi? Enggak ada. Oke, makasih ya. Banyak nilai yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perjalanan yang kita lalui, tidak lain di Pasarian Syarifah Ambami Ratu Ibu kali ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sumber-sumber sejarah yang telah disampaikan oleh para narasumber. Saya Fitriani, tepat di Pasarian Syarifah Ambami Ratu Ibu, pamit undur diri menuju 1 tahun Nusya TV. Jangan lupa untuk terus ikuti serta saksikan semua program dari Nusya TV yang tentunya sangat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV selalu di hati. Nusya TV, dakwah bil hikmah.